Halo semuanya, selamat datang kembali di Bukloh Gadget. Kali ini kita kedatangan ayam yang sangat langka di Indonesia. Dan kalau informasi yang saya terima valid, orang yang punya ayam ini hanya ada satu saja di Indonesia. Dan ini adalah F-Audio Chorus. Ya. Sebuah ayam rilisan tahun 2022 dari brand asal Hong Kong. F-Audio ini berbeda dengan F-Audio yang kita kenal ya, yang mengeluarkan DAP T3 atau FH4 yang sempat menghebohkan dunia audiophile dengan value-nya yang sangat menarik di rentang harganya, namun lumayan banyak bug ya. Jadi jangan terkecoh dengan kemiripan nama bahkan logo antara F Audio dan F Audio. Memang serupa, saya nggak tahu ya apakah itu meniru F Audionya, F Audio yang mirip F Audio atau bagaimana, saya nggak paham. Tapi itu memang fontnya mirip, tapi ada perbedaan di logo setelah F dan sebelum A. Itu memang melingkar-melingkar seperti itu, tapi ada perbedaan yang kita bisa lihat antara F Audio dan F Audio ya. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih sekali kepada Om Yuda yang telah meminjamkan ayam koleksinya yang sangat langka di Indonesia kepada saya. Dan F Audio ini, kita berkenalan dulu dengan brand dari F Audio ini. Mulai berdiri sejak 2014 oleh Fung Wong yang memulainya dengan membuka pembuatan custom in-ear monitor dari seluruh dunia dan mengembangkan driver balance armatur sendiri. Dan kemudian ia akhirnya mendirikan sebuah perusahaan yang membuat ayam sendiri, dan Chorus ini merupakan ayam kelas menengah mereka. Kalau misalkan di Indonesia mungkin sejenis seperti Avara, ya seperti itu kira-kira ya. Kalau kita coba mencari review dari F Audio Chorus ini, kita tidak akan banyak menemukan informasi. Ya, kalau saya berdasarkan penelusuran saya di YouTube, itu saya hanya mendapatkan satu video review YouTube, dan itu pun sepertinya secara visual itu kurang proper ya. Dan untungnya di Squeakling itu saya masih dapat menemukan seseorang yang mengunggah frekuensi responnya ke Squeakling, tapi cuma satu ya. Jadi cuma satu akun saja yang mengunggah frekuensi respon dari F Audio Chorus ini, dan hal ini membuat saya semakin penasaran untuk bisa mereview ayam ini. Karena kalau konten review hanya berisikan video-video ayam yang mainstream yang banyak di review, tentu akan jadi membosankan. Jadi ayam-ayam unik ini sepertinya perlu di review juga. Setelah saya coba langsung dan kemudian datang ayam ini dan saya coba langsung, wah, saya semakin semangat untuk mereview ayam ini. Kenapa? Karena saya ingin berbagi ke teman-teman semua bahwa di tengah banjirnya produk ayam dari Tiongkok yang rilisnya itu berdekatan dan semakin baik pula kualitasnya, jangan lupakan ayam-ayam bagus lain yang berasal dari berbagai negara. Semisal Intim dan Akustun dari Jepang itu mempunyai suara yang bagus, entah itu di entry levelnya atau bahkan apalagi yang di mahalnya, itu mempunyai ciri khas suara yang bagus dan menarik untuk dicoba ya. Atau bahkan F Audio ini yang berasal dari Hong Kong, yang mungkin sangat sedikit sekali audiophile Indonesia yang mengetahui brand ini. Saya sendiri juga pertama kali mendapatkan pinjaman F Audio Chorus ini, saya kira justru malah ini produk dari F Audio. Saya juga nggak kenal berarti kan dengan perusahaan F Audio dari Hong Kong ini. Dan saya menerima ayam ini ya hanya seperti ini saja ya. Jadi di sini ada case bawaannya yang cukup tebal. Kemudian tentu saja unit ayamnya, drivernya ini ya, yang menggunakan ini aluminium atau stainless, saya nggak paham ya untuk bahannya ini ya. Ini cukup kokoh ya karena bahannya bahan yang premium, dan kemudian juga fittingnya juga enak ya karena nggak terlalu besar gitu. Jadi ini enak banget untuk dipakai lama-lama. Mungkin ini sedikit mengingatkan saya dengan S12 Pro, tapi ini lebih kokoh lagi, terasa lebih premium lagi bahannya ya. Kemudian kabelnya, untuk kabelnya ini sebenarnya bukan kabel bawaan ya, ini merupakan kabel Golden Harmony yang dibuild oleh Ground Point yang terbuat dari fine silver mix pure copper 8 braid. Jadi ini 8 braid, makanya kabelnya terlihat sangat kokoh sekali ya. Kemudian di sini menggunakan jack 4,4 gold plated milik dari Nobunaga Labs. Sementara pinnya
Ini menggunakan bahan palladium yang memberikan sensasi transparan dan open. Jadi ya meskipun saya tidak mendapatkan ayam ini secara lengkap, kemudian juga sudah tidak standar lagi ya karena tidak memakai kabel bawaan, tapi nggak apa-apa. Semoga dapat gambaran suara yang tepat ya. Karena ya memang kalau drivernya bagus ya bagus aja. Oh ya lupa, ini menggunakan eartipnya memakai eartip JPC Spiral Dots ya. Jadi ini, dan ini terdiri dari 3 lubang ya kalau kelihatan, 3 lubang ya, lucu ya. Ini terbuat, ini besi semuanya, metal semuanya, bahkan sampai pada nozzle-nya juga metal ya. Ya, terus chorus ini menggunakan 3 balance armatur dengan konfigurasinya 1 BA untuk low frekuensi dan 1 BA full range, artinya menghandle seluruh frekuensi dari atas sampai bawah, dan 1 BA lagi untuk high. Nah, untuk pengetesan kali ini saya menggunakan Shenling M6 Ultra ya. Ini merupakan source yang saya miliki yang mempunyai suara cenderung netral, warm, dan analog. Nah, untuk sound quality, untuk low frekuensi ya, mid bass chorus ini lebih besar dari sub bass, dan ini merupakan tipe bass favorit saya ya. Mid bassnya itu bukan tipe yang menghentak di tengah dan kemudian memukul di satu titik dengan dalam ya, satu titik pluk gitu, bukan. Tapi tipe yang datang dengan intensitas yang besar kemudian menyebar mengisi lagu. Dan recovery bass di lagu ini dengan tempo yang cepat itu bagus ya. Jadi buat double pedalan sangat bagus. Saya coba di lagu Distortion milik Baby Metal, ini mantap banget. Jadi nggak ada masalah untuk tempo cepat sama sekali ya. Jadi nggak keteteran bassnya itu. Tetap cepatnya dapat, kemudian teksturnya juga tetap dapat. Jadi nggak lelet ya bassnya ataupun kehilangan tekstur ketika temponya cepat. Dan intensitas mid bass yang besar ini mungkin bisa jadi terlalu besar untuk orang-orang yang tidak terbiasa atau memang tidak suka mid bass yang terlalu besar. Tapi kalau untuk saya ini oke banget ya. Kemudian kita masuk ke mid frekuensi, dan ini merupakan bagian favorit saya dari chorus. Kalau kita lihat frekuensi respon milik chorus, area mid dimulai lower mid itu berada di atas garis Harman target. Titik terendahnya aja hanya ada di frekuensi 1000 kHz saja dan mengalami kenaikan kembali setelah turun, naik lagi sampai ke area 6000 kHz, dan ini sangat menyenangkan sekali untuk saya yang memang lebih mengutamakan frekuensi mid yang baik ya. Dan vokal di chorus ini sangat memuaskan sekali baik untuk laki-laki maupun perempuan, forward dan sangat lepas. Emosi penyanyi sangat tersampaikan dan sangat detail. Saya sangat suka mendengarkan teriakan-teriakan lepas di lagu rock semisal Gunslinger milik Avenged Sevenfold, itu satisfying banget ya. Ada pula lagu-lagu biasa saja yang ketika misalkan tak sengaja saya putar itu saya auto skip ya ketika mendengarkan ayam lain, tapi ketika mendengarkan dengan ayam lain. Tapi ketika mendengarkan dengan chorus ini, tiba-tiba kok lagu yang biasanya saya skip begitu saja terasa berbeda dan semakin terasa nikmat. Semisal 2002 milik Annie Mary, itu vokalnya terasa sweet, detil sekali, bahkan helaan napas pun terdengar dari vokalisnya gitu ya. Padahal kalau seandainya saya mendengarkan dengan ayam lain ya udah biasa aja dan auto skip gitu, nggak terlalu enak didengerinnya. Tapi pas pakai ini jadi beda banget. Cuma satu catatan, pada lagu itu atau bahkan di lagu-lagu lain, pengucapan huruf S itu sedikit ada agak tajam, tapi tidak sampai pada tingkatan yang menyakiti ya, setidaknya untuk telinga saya. Kalau untuk telinga teman-teman ya mungkin beda-beda ya sensitivitasnya. Tapi kalau menurut saya ini oke banget karena S yang agak tajam itu memberikan kesan detil gitu ya dan bening. Jadi oke untuk saya. Kemudian semisal vokal Ari Lasso itu pun terasa semakin nikmat di chorus ini. Lagu lain misalkan lagunya Cry Me a River milik Justin Timberlake, suara akapela yang mengiringi terasa nikmat banget didengarkan. Itu seperti yang sedang berakapela itu seperti sedang berakapela di depan telinga saya gitu. Jadi dekat dengan telinga saya. Bedanya itu nggak sampai hujan lokal. Artinya nggak ada air liur yang kena ke telinga saya karena ini lewat ayam gitu. Tapi terasa seperti di depan mereka berakapela di depan telinga saya. Jadi ini sangat menarik banget ya.
Kemudian selain vokal, instrumen yang berada di area mid itu terasa tegas, detail, mempunyai wake note yang bagus banget. Semisal suara pukulan snare atau dentingan dan raungan string gitar juga terasa sangat nikmat, baik akustik maupun listrik. Jadi semua instrumen di area mid terasa memuaskan untuk saya karena lepas, detail, mempunyai wake note yang baik, mempunyai impact yang bagus juga, jadi sangat satisfying banget. Untuk high track, untuk area treble juga di chorus ini cukup extended ya. Melanjutkan frekuensi yang menyeberang dari upper mid menuju treble itu dilanjutkan dengan sangat baik. Misal cymbal, itu bisa mendapatkan suara yang detail dan bagus. Tapi kalau kita bandingkan nih dengan Project M misalkan yang memang mempunyai treble yang extended sekali, iya ini masih kalah extended ya di area upper treble saja tapi sementara selain upper treble ini boleh diadu-adu dengan Dita. Yang jelas, mid to treble chorus sangat menarik untuk saya pribadi dan ini merupakan tuningan favorit saya sejauh ini gitu ya. Untuk soundstage, chorus cukup luas. Lebih luas dari Akostun HS 1300 SS yang saya miliki. Lebih luas dari ini. Separasinya juga sangat baik. Mid bass yang besar itu tidak mengganggu area mid sama sekali. Nah, pertanyaannya, apakah F-Audio Chorus ini layak untuk dimiliki? Kalau menurut saya, bagi teman-teman yang cocok dengan deskripsi suara yang saya jabarkan tadi, tentu ini sangat layak dimiliki. Tapi sekali lagi, ini barang langka. Tidak ada yang memasukkannya secara resmi ke Indonesia. Review juga sangat minim sekali. Maka belilah ayam ini jika teman-teman benar-benar menyukai suaranya. Karena kurangnya informasi mengenai ayam ini membuat kita sulit untuk menjualnya kembali. Jadi jangan sampai kita beli ayam ini tapi akan berpikiran untuk menjual kembali harganya kira-kira berapa ya. Karena bisa jadi tidak akan mendapatkan harga yang layak. Kenapa? Karena hanya sedikit informasi tentang chorus ini. Orang yang tahu kualitas ayam ini dengan baik baru bisa memberikan harga ayam ini dengan pantas. Sebaliknya, ketika kita ingin membeli ayam ini meskipun dalam keadaan bekas, bisa jadi kita mendapatkan penawaran harga yang terlalu tinggi. Kenapa? Ya karena stoknya kosong gitu ya, atau langka. Ayam ini dipasarkan sekitar di harga 6-7 juta rupiah. Dan mungkin bisa mendapatkan harga lebih murah dari itu di harga second atau ketika kita beruntung saja. Karena bisa jadi orang yang mempunyai chorus ini sangat menjaganya dengan baik dan tidak ingin melepas ayam ini. Sehingga kalau seandainya ada yang menawar, itu diberikan harga tawaran yang tinggi. Tapi kalau harga barunya sekitar 6 atau 7 jutaan gitu ya. Ini adalah review saya dari F-Audio Chorus dan ini sangat menarik untuk saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.